Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nabila Azahra. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu, apakah benar dengan Ibu Dinda berusia 45 tahun? Iya benar, Dok. Baik, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini, Dok, gigi belakang rahang kanan bawah saya sakit, Dok, untuk mengunyah. Oh, begitu. Sudah terasa sejak berapa hari yang lalu, Bu, kalau boleh tahu? Kurang lebih sejak 2 hari lalu. Baik, 2 hari yang lalu ya, Bu. Untuk sebelum kesini, apakah pernah mengkonsumsi obat-obatan barangkali untuk meredakan sakitnya? Sudah pernah, Dok, saya minum paracetamol tapi rasa sakitnya tuh masih sama, Dok. Oh, seperti itu. Memang ya Bu, sebenarnya penggunaan obat ini baiknya itu disesuaikan dengan keadaan gigi dan juga anjuran dari dokter. Maka dari itu kadang penggunaan obat ini tidak sesuai, makanya rasa sakitnya itu tidak hilang. Nah, untuk itu mungkin sekarang untuk mengetahui bagaimana perawatannya, saya perlu memeriksa keadaan kondisi gigi Ibu terlebih dahulu ya Bu. Oh iya, Dok. Di sini juga saya merasakan kayak ada yang tajam gitu. Bisa sekalian diperiksa? Boleh Bu, jadi nanti kita akan periksa di dental chair, namun mungkin apabila terasa tidak nyaman saat dilakukan pemeriksaan, baik itu di bagian pipi ataupun di bagian rongga mulutnya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Namun saya usahakan senyaman mungkin dan serelaks mungkin ya Bu. Iya. Baik, mari Bu. Baik Bu, mari silakan duduk kembali. Nah, sudah selesai ya Bu untuk pemeriksaannya. Kemudian untuk hasilnya, dari pemeriksaan tadi nampak di bagian gigi belakang rahang bawah kanannya itu ada pembengkakan ya Bu, di bagian pipinya. Kemudian juga saya lihat dari bagian rongga mulutnya, di bagian dalamnya itu terdapat beberapa gigi yang sudah berlubang. Namun gigi yang dirasa sakit ini lubangnya itu sudah cukup besar sehingga rasa sakitnya itu cenderung terasa lebih tajam. Nah kemudian tadi Ibu mengeluhkan ada daerah yang terasa tajam ya Bu. Nah itu adalah karang gigi yang nanti bisa dibersihkan. Lalu bagaimana, Dok? Nah sebelum melanjutkan perawatannya mungkin kita perlu mengetahui terlebih dahulu keadaan gigi secara keseluruhannya itu seperti apa. Karena yang tadi saya lihat itu kan keadaan dari bagian atasnya saja. Jadi nanti mungkin diperlukan pemeriksaan ronsen gigi terlebih dahulu ya Bu, agar kita bisa tahu dan bisa menentukan perawatan selanjutnya. Nah, iya, baik, Dok. Baik, untuk pemeriksaan ronsennya akan saya lakukan, nanti kita masuk ke ruang radiografi. Maka dari itu silakan Bu. Mari Bu, silakan duduk. Sore, Dokter. Selamat sore dengan Ibu Dinda ya Bu. Ya. Aduh, mohon maaf jadi agak lama menunggunya. Tidak apa-apa, Dok. Baik, ini untuk hasil ronsennya sudah ada ya Bu. Ini untuk hasilnya. Jadi bila kita lihat di daerah sini ini terdapat gigi yang berlubang ya Bu. Namun ini masih bisa ditambah, mungkin nanti dengan tambalan komposit. Selanjutnya di sini di gigi rahang bawah belakang kanan yang Ibu merasa sakit tadi, ini lubangnya itu sudah cukup besar dan kemudian di bagian bawah akarnya sudah terdapat gambaran radiolusen yang disebut sebagai abses. Ya Allah, absis itu apa, Dok? Kok serem banget? Nah, seperti ini Bu. Jadi karena gigi belakang Ibu ini sudah mengalami infeksi, yang infeksinya ini sudah sampai ke ujung akar, maka di bagian bawahnya ini akan terbentuk pertahanan tubuh. Jadi tubuh itu akan membentuk sebuah kantong untuk membatasi penyebaran dari infeksinya. Nah, kantong inilah yang kemudian disebut sebagai abses. Apakah berbahaya, Dok? Tentu masih bisa diatasi ya Bu, jika misalkan kita melakukan penanganan yang tepat dan juga segera, insya Allah akan kembali sehat. Kemudian untuk sekarang saya belum bisa melakukan tindakan terlebih dahulu dikarenakan adanya infeksi yang belum mereda. Jadi mungkin saya akan resepkan obat terlebih dahulu ya Bu. Oh iya, baik, Dok. Baik Bu, untuk obatnya saya resepkan terlebih dahulu. Baik, kemudian terkait dengan hasil ini ya Bu, tadi saya mendapatkan hasil dari perawat di depan. Untuk hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu cenderung tinggi, hasilnya tadi adalah 150 per 100 mm Hg. Sehingga untuk tekanan darah tinggi ini juga perlu diatasi terlebih dahulu ya Bu, agar proses pencabutannya ini nanti tidak berpengaruh terhadap sistem tubuh lainnya. Nah, mungkin saya akan membuat
surat rujukan terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam agar nanti penyakit tekanan darah tingginya itu bisa diatasi terlebih dahulu, dan kita dapat pertimbangan apakah bisa dilakukan pencabutan atau tidak di pertemuan selanjutnya. Apakah Ibu bersedia jika saya melakukan rujukan ke dokter spesialis penyakit dalam? Baik dokter, saya bersedia. Berarti nanti saya kembali ke sini melakukan pencabutan gigi. Nah, betul. Saya tuliskan terlebih dahulu ya, Bu. Nah, jadi nanti untuk gigi belakangnya itu akan saya lakukan pencabutan. Untuk beberapa gigi akan saya lakukan penambalan dengan penambalan komposit. Jadi nanti agar sesuai dengan warna asli gigi Ibu. Kemudian juga saya akan melakukan scaling sepertinya ya Bu, untuk menghilangkan karang gigi yang tadi mengganggu yang tajam di gigi belakang. Ya, baik dokter. Nah, ini mungkin sebelum perawatannya dilakukan, Ibu perlu untuk mengkonsumsi obat-obatannya terlebih dahulu dan juga rujukan ke dokter. Untuk obat-obatannya ini ada ibuprofen 400 mg dan juga amoxan 500 mg untuk 3 hari. Ini bisa ditebus di farmasi ataupun apotek terdekat. Nanti bisa dikonsumsi sesuai dengan anjuran apotekernya. Kemudian untuk surat rujukannya bisa dibawa ke dokter Siska, spesialis penyakit dalam. Beliau ini prakteknya di RSUD Kota Banjar atau juga kalau sore biasanya praktek di klinik Pegadaian. Nah, nanti setelah sudah adanya kunjungan ini bisa kita lakukan kunjungan berikutnya ya Bu. Ini untuk surat rujukan dan resep obatnya. Dokter. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ibu Dinda? Sudah tidak ada dok, terima kasih sudah cukup jelas. Oke, ini mungkin Bu, ini adalah kartu nama saya. Bila nanti selama 1 minggu ke depan ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan untuk lebih lanjut, boleh menghubungi saya di nomor yang tertera di situ. Mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih banyak ya Bu, semoga lekas sembuh dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih dok. Iya.